Saya nunggu ada notif. Ya, bentar-bentar. Hilmi Ratomi. Hah, nahu? Heeh, teu bisa. Geus gabung can bapana? Can. Belum. Belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dari Fakultas Teknik yang telah hadir pada pagi hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hilmi Sulaiman Ratomi, SPKKLP MKM. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Unisba, di mana beliau ini memiliki banyak pengalaman kerja gitu. Salah satunya beliau pernah menjadi branch manager di klinik dan rumah bersalin gratis Rumah Jakarta. Beliau juga pernah menjadi co-founder atau direktur eksekutif Differentia Foundation, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang beliau miliki. Oke, selamat datang Dr. Hilmi. Suara saya terdengar? Kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Dr. Hilmi? Sehat? Alhamdulillah. Apa Ini kabar? teh dengan Kang siapa? Alhamdulillah. Oh Hapunten. ya, izin memperkenalkan diri. Dokter, saya Alif Aulia Rahmansyah dari Fakultas Teknik Angkatan 2018. Alif ya panggilnya. Ya, ya, dokter. Oh iya, mangga. Oke. Mungkin untuk ininya biar saya bacakan kembali ya, dokter, untuk masalah rundown. Biar kita ini. Mangga dilanjutin aja. Saya ikut aja. Oke, Kalau ditanya ya saya siap. jawab. Ya, Suruh ngomong saya oke. ngomong. Ini soalnya tadi lagi apa membahas masalah profil narasumber, dan Oh iya, boleh. alhamdulillah kita apa kedatangan narasumber yang sangat bagus gitu, sangat banyak pengalaman kerjanya di bidang kesehatan tentunya. Oke, izin menjelaskan kembali untuk masalah rundown. Jadi live ini akan berlangsung sekitar 90 menit sampai pukul 10 10.40, di mana nanti kita akan mendengarkan sedikit mungkin materi dari dokter terkait masalah kesehatan di masyarakat. Eh, Kemudian ada tanya jawab juga dari mungkin pemirsa yang nonton, atau mungkin kita juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk biar diskusi ini semakin terarah gitu ya, biar nggak melenceng kemana-mana. Oke, mungkin untuk judulnya upaya meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan vaksinasi. Ya mungkin bentar saya pin dulu dokter. Hmm. Oke, jadi eh, pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Dokter Hilmi
dari dosen Fakultas Kedokteran. Oke, mungkin untuk pertama nih, dokter, mungkin pertanyaannya, vaksin itu perlu nggak sih sebenarnya gitu di masyarakat gitu? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hatur nuhun ya, Kang Alif Waalaikumsalam. dan teman-teman di FT Siap. Unisba yang saya udah diundang nih buat sharing ya. Kebetulan waktunya bisa ya, jadi saya menyanggupi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, apakah vaksin itu perlu atau enggak? Nah, jadi ini saya disclaimer dulu barangkali ya. Jadi ya karena udah kadung saya yang diminta dan saya lihat topiknya sebetulnya sih ya mungkin saya bisa ya karena hubungannya kan sama perilaku ya, meningkatkan minat masyarakat. Tapi kalau soal vaksinasinya sendiri, saya disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli vaksin atau ahli imunologi. Jadi ada sebetulnya orang-orang yang lebih spesifik di vaksinolog gitu ya, yang memang ahli vaksin secara biokimianya barangkali ya, secara biologisnya, atau secara imunologisnya dan segala macam. Tapi ekspertise saya ya kayak saya nggak tahu tadi udah disampaikan atau belum. Saya lebih ke kebijakan kesehatan karena S2 saya di situ. S3 sekarang saya juga sedang ongoing ya. Harusnya di Australia, tapi Australia rasa suka jadi karena Australinya tutupnya. Jadi nggak jelas bukanya kapan. Jadi saya udah running ini udah jalan sekitar 6 bulanan. S3 saya itu di Population and Global Health. Jadi kesehatan masyarakat juga, tapi fokusnya itu sebetulnya lebih ke rural health, jadi kesehatan di pedesaan dan wilayah remote, dan juga kesehatan metabolik sebetulnya. Jadi sebenarnya saya lebih expert di penyakit tidak menular dan kebijakan yang seputar itu. Tapi ya karena basicnya public health ya, jadi secara umum sedikit-sedikit barangkali saya tahu lah. Jadi nanti mungkin ada yang saya tahu dalam gitu ya, tapi pasti banyak juga yang saya nggak tahu ya. Jadi yang saya nggak tahu nanti silakan bisa di apa namanya bisa ditanyakan ke saya juga boleh karena at least saya tahu siapa yang tepat untuk bertanya gitu ya dan bacanya di mana itu saya tahu. Tapi kalau keilmuannya secara Siap. mendalam mungkin saya nggak terlalu nge-grab gitu ya soal vaksinnya itu sendiri. Tapi kalau soal behavior itu termasuk bidang saya. Jadi kalau kita bicara vaksin sendiri, kalau si vaksin ini kan sebetulnya salah satu upaya pencegahan untuk penyakit menular ya. Jadi kalau untuk penyakit tidak menular, ya karena dia tidak menular, jadi nggak ada upaya pencegahannya kecuali dari sisi lifestyle biasanya modifikasi gaya hidup. Nah, apa itu yang dilakukan dengan vaksin? Ya kita dari kecil mungkin udah kenal ya imunisasi gitu. Jadi proses menjadikan tubuh kita punya kekebalan. Jadi ibaratnya kalau kita nggak siap, kita diserang virus kelabakan gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah vaksin, itu tubuh kita tuh sudah dimasukkan virus atau bakteri yang dilemahkan, atau sekarang malah teknologinya udah berkembang ya, kayak misalkan si AstraZeneca gitu, Moderna, itu udah bukan vaksin yang dilemahkan, tapi teknologinya teknologi RNA, itu nggak usah kita bahas lah ya, gitu, yang jelas beda teknologi. Tapi secara konsep, itu adalah vaksin yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita, supaya tubuh kita itu mengenali gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata naudzubillahimindzalik terinfeksi beneran, tubuh kita teh udah siap, tentaranya udah siap gitu. Jadi responnya lebih bagus gitu. Bisa jadi nggak ketularan, bisa jadi juga kalaupun ketularan, gejalanya lebih ringan karena badan teh udah Mm-mm. koordinasi semuanya gitu ya gitu. Jadi itu kira-kira gunanya vaksin. Dan yang harus diingat, sebetulnya kalau sisi vaksin itu sendiri, dia sebenarnya lebih program komunitas ya dibanding program individu. Aslinya tuh seperti itu gitu ya. Manfaat buat individunya ada, tapi dia itu akan jauh lebih bermanfaat kalau dikerjakannya itu ke sebagian besar penduduk. Bukan cuman hiji, dua, tilu gitu ya, cuman ngaclok gitu orang-orangnya gitu. Tapi makanya teman-teman mungkin pernah dengar ya sekarang istilah yang populer banget herd immunity-nya. Jadi kekebalan Betul. sekumpulan gitu. Jadi kalau udah nyampe 60-70% yang divaksin, itu yang 30% sisanya, dalam tanda kutip nggak usah divaksin juga aman gitu. Karena terlindung sama yang 70% tadi. Kan vaksinnya mah, si virus itu kan soalnya bukan dia mencelok sendiri ya, tapi yang bergerak kan ke orang gitu. Tapi kalau orangnya sebagian besar udah kebal, nah yang 30% tadi terlindung. Itu kira-kira. Jadi kalau ditanya kesimpulannya perlu atau enggak, secara umum itu diperlukan gitu ya. Apalagi kondisi pandemi kayak begini yang wabah di mana-mana. Itu kira-kira Kang Ali. Oke. Jadi bisa dibilang vaksin ini tuh apa ya, mengenalkan ya, dokter ya, mengenalkan ke imunitas tubuh bahwa
ini loh virusnya kayak gini bentuknya, perilaku virusnya seperti ini, bagaimana menyerang tubuh kita, terus ya ibarat kayak simulasi lah kalau tentara mungkin ya, Benar, dokter ya, benar, kayak benar, simulasi benar. perang gitu, Gladi resik lah gitu simulasi ya. perang. Ya, gladi bersih, gladi bersih lah. Siap, Benar, siap. benar. Oke, nah mungkin kan eh, apa ya, penjelasan-penjelasan atau pemahaman-pemahaman seperti itu mungkin dirasa masih kurang dokter ya, khususnya di Indonesia. Kalau misalkan kita bicara di kota-kota besar mungkin sudah mungkin ada beberapa atau mungkin hampir sebagian besar sudah paham gitu tentang pentingnya vaksinasi dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita berbicara ke arah masyarakat-masyarakat yang di pedesaan khususnya yang Mm-mm. di mana jangankan vaksin gitu, urgensi-urgensi mereka yang lebih penting di sana seperti air bersih, listrik, kemudian ya kebutuhan utilitas-utilitas lainnya masih belum terjangkau gitu. Sehingga bisa dibilang pendidikan mereka di desa bisa dibilang belum menggapai, belum reach ke sana gitu. Nah, itu gimana sih caranya kita atau tekniknya gitu untuk kita bisa menjangkau ke masyarakat desa untuk ngasih pemahaman ini loh vaksin itu penting karena apalagi di masa pandemi seperti ini ya dokter ya, vaksin itu Mm-mm. penting terus karena fungsinya bisa ini yang tadi seperti dijelaskan oleh dokter. Nah itu kira-kira nih mungkin dari dokter sendiri mungkin punya pandangan gitu seperti apa? Ya, ini menarik ya. Jadi jangan salah ya, justru kalau misalkan kita bandingin antara masyarakat di desa sama di kota, rural sama urban, yang paling banyak ragu untuk vaksin tuh siapa? Yang nggak vaksin? Kira-kira desa atau kota? Oh iya, di Orang kota justru perkotaan gitu. sih. Iya, Iya, nanti coba ya Kang Alif cari aja ya di Google Scholar, di PubMed gitu ya, ya situs-situs yang memuat jurnal yang memang apa namanya, jurnal yang memang kredibel ya, bukan online-online ya. Dicari aja gitu ya, iya, faktor-faktor apa aja yang berpengaruh terhadap ada istilahnya vaksin hesitancy ya. Jadi keraguan orang untuk vaksin. Itu hampir di semua negara sama. Kalau konteksnya buat COVID, penelitiannya juga udah banyak. Tapi di Indonesia setahu saya belum ada gitu ya. Sampai saya coba googling tadi ya, coba search barusan di Indonesia sih belum belum ada yang angkanya yang ajak lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebagian besar negara, itu sebetulnya keraguan untuk vaksin itu terjadi di semua jenis vaksin. Bukan cuma ini doang, ya. Bukan bukan cuma COVID. Apalagi COVID yang secara proses dalam tanda kutip kan agak unik ya. Kan kita tahu iya, vaksin yang lain-lain tuh dikembangkan jangka panjang kan gitu. Bahkan kita tahu penyakit yang iya. paling banyak aja di Indonesia, DBD lah gitu ya. Ayak vaksin Mm. nggak ada sampai sekarang gitu. Ada Iya, sebetulnya, belum. tapi nggak efektif karena virusnya tuh mutasi terus-terusan, ada serotipe baru dan segala macam. Nah kan orang jadi wajar ya sebetulnya curiga, ini kenapa COVID penyakit baru vaksinnya langsung muncul gitu. Nah jadi banyak Mm. faktor sebetulnya yang membuat orang itu untuk ragu untuk vaksin. Nah karena kalau kita kayak tadi Kang Alif bilang gitu ya, bahwa vaksin ini kan eh, kayaknya penjelasannya nggak semua orang punya pengetahuan yang sama gitu ya. Kalau kata saya justru Iya. sebetulnya kebalikannya. Karena dari kecil aja kita kan udah tahu ya lagu anak aku anak sehat ya. Ya zaman saya, zaman Kang Alif nggak tahu masih nyanyi begitu apa. Makanan bergizi dan imunisasi kan gitu ya lagunya gitu ya. Jadi semua Iya. orang tuh se-Indonesia insya Allah tahu apa itu vaksinasi, apa itu imunisasi gitu. Cuman masalah Mm. akan melakukan itu secara sukarela atau tidak, itu beda urusan gitu. Karena tadi banyak faktor yang pengaruh. Kalau dilihat sebagian besar penelitiannya, hampir di semua negara sama, buat vaksin COVID ini mungkin ya sekitar kisarannya kalau saya nggak salah antara 20-30% yang pasti mau buat vaksin. Sisanya 50-60% itu dia sebetulnya positif gitu ya, tapi masih mikir-mikir, cenderung iya gitu ya. Sisanya lagi itu kemungkinan justru enggak. Nah, jadi dan kelompok yang paling ragu-ragu itu seingat saya satu perempuan, itu lebih ragu-ragu. Nomor dua pendidikan Mm. tinggi. Nomor tiga tinggal di perkotaan. Nomor empat, ini yang salah satu yang paling penting ya. Sebenarnya bukan cuma buat vaksin, tapi buat semua upaya pencegahan di era pandemi itu adalah orang yang seberapa besar tingkat kepercayaannya kepada pemerintah. Rumitnya. Mm. Ini di semua Iya. negara gitu. Apalagi di negara kita ya, yang kepecah dari zaman tahun kapan itu ya, ya punten ya saya jadi sebut merek ya, ada cebong, kampret, kadrun lah apa segala macam gitu ya. Kan kita Iya, udah dokter. sangat segitu terbelahnya gitu ya. Jadi faktor itu tuh
cukup dominan gitu ya. Bahkan ada satu penelitian di negara lain kan sama ya. Di negara lain juga ada yang percaya sama pemerintah, ada yang enggak. Itu tuh kalau dia percaya sama pemerintahannya, itu kemungkinan dia menerapkan semua anjuran pemerintah termasuk vaksin itu naik sampai 6 kali lipat. Nah, jadi sebetulnya bukan persoalan edukasi gitu, karena memang masyarakat nggak perlu pengetahuan yang terlalu rumit soal vaksinasi. Yang penting bahwa dia tahu ini bermanfaat, dia percaya bahwa ini akan berpengaruh positif buat dirinya dan juga orang di sekitarnya, dan juga masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu nanti dia kerjain tuh gitu. Nah, itu yang esensial gitu kalau menurut saya. Dan itu kita jelas ya bermasalah sampai sekarang. Iya. Jadi bisa dibilang lebih kalau memang tadi dari penjelasan dokter justru kebalikannya ya, malah masyarakat di kota sendiri Kebalikannya. yang tidak, Apalagi yang yang malah sehari-hari baca WA terus gitu ya. Wah, itu udah makin otak konspirasi lah, ya. makin rumit. Ya benar tadi orang-orang yang percaya, bukan percaya sih lebih tepatnya, memukakan teori-teori konspirasinya gitu ya. Mungkin kita juga udah sering dengar ya dokter ya di media sosial, entah di Twitter, di Instagram gitu. Bahkan kan kemarin sampai ada salah satu akun lah mungkin ya, kalau mungkin sedikit intermezzo, yang sempat ditutup kan akunnya ya, gara-gara beliau menyuarakan, oh COVID ini bohong dan segala macam, vaksin dan segala macam. Nah, justru bisa dibilang polemik seperti ini di masyarakat banyak yang tadi kata dokter, mungkin angkanya 30% ya bisa dibilang ya, dari populasi masyarakat 30% yang benar-benar, wah saya tidak percaya COVID, saya tidak percaya vaksin dan lain-lain lah gitu. Pokoknya mah menolak. Nah, eh, kalau misalkan kita lihat kebanyakan orang-orang seperti ini yang suaranya paling besar ya dokter ya, suaranya paling besar gitu. Walaupun Ya, mereka karena hanya itu segelintir lingkaran gitu. setan ya, Kang Alif ya. Jadi Hmm. gini, dia dapat informasi itu dari sosmed, dia yang bisa dia yang punya kesempatan untuk main sosmed, akhirnya ya dia juga yang nge-share informasi itu gitu. Ngerti ya? Jadi Tanpa memang ada cross siklusnya check tuh begitu terlebih gitu. dahulu ya. Pasti jadi pasti diamplifikasi. Sebenarnya semua kan kayak begitu ya. Ya kayak kita main sosmed aja ya, banyak video-video yang viral dan segala macam. Apakah video yang viral itu asli kejadian di masyarakat? Saya bisa Mm-mm. bilang sebagian besar enggak gitu. Kayak kemarin misalkan borong bear brand ya, susu beruang gitu. Apakah itu yang kejadian Iya. di masyarakat? Saya nggak yakin gitu. Karena waktu dilihat videonya, ya itu kene sebetulnya kejadiannya. Jadi kejadiannya cuma satu, dibagikan ribuan kali, mungkin puluhan ribu kali di sosmed. Seakan-akan Indonesia seperti itu gitu. Padahal Mm-mm. enggak gitu. Tapi ya karena yang main sosmed dia juga gitu ya. Jadi seakan-akan rakyat Indonesia itu Iya, benar. terwakili dari netizen gitu. Padahal aslinya nggak seperti itu gitu. Iya, benar-benar. Jadi bisa dibilang untuk masalah berita, informasi dan segala macam kan perlu ada validasi ulang gitu ya, dokter ya, agar beritanya itu tidak tergolong hoax, atau mungkin kita sendiri bisa mengidentifikasi mana hoax, mana enggak. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan ini, dokter. Kan Mm. bisa dibilang nih orang-orang seperti ini tuh ada aja gitu caranya untuk apa, bisa dibilang kayak memberikan pemahaman yang bertolak belakang lah, bisa dibilang memberikan pandangan yang bertolak belakang, dan narasi yang dibangun oleh mereka pun bagus. Nah, nih sebenarnya kan kita sudah tahu nih, bisa dibilang ya, kita sudah tahu nih yang benar tuh seperti ini loh gitu. Kita harus benar-benar aware bahwa ini tuh bukan penyakit main-main, taruhannya dengan nyawa gitu. Banyak tenaga-tenaga kesehatan mungkin, terus saudara-saudara kita juga yang, ya kalau misalkan saya jujur, di wilayah rumah saya juga bisa dibilang setiap hari itu saya mendengar masjid itu mengumumkan innalillahi wa innalillahi rojiun, Mm. dokter gitu. Jadi bisa dibilang hampir setiap hari gitu kita mendengar berita tentang kematian di mana-mana dan segala macam. Nah, kalau misalkan mengutip dari wawancaranya Ridwan Kamil waktu itu sama Bamsud di podcastnya beliau kan, bisa dibilang Ridwan Kamil menjelaskan bahwa ini adalah secercah apa harapan gitu, bahwa untuk kita bisa selesai di masa seperti ini. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan tuh strategi yang baik gitu, strategi yang bagus untuk kita bisa memberikan edukasi ke khususnya di masyarakat kota nih terhadap vaksinasi gitu. Itu bagaimana kira-kira, mungkin dokter? Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan Ya, ini kalau terhadap spesifik strategi. vaksinasi berarti ya, Mm-mm. strategi terhadap vaksinasi ya. Ya, penyebarannya kita ngasih
apa ya, ngasih pemahaman, ngasih pengetahuan ke masyarakat kota bahwa ini tuh bener loh gitu, ini tuh bisa gini Mm-mm. gini gini ya. Kayak gitulah kurang lebihnya mungkin dokter. Itu gimana mungkin kira-kira menurut dokter? Ya, eh, jadi jawaban singkatnya dulu deh ya. Jawaban singkatnya sih saya sebetulnya nggak bisa ngeklaim bahwa saya tahu ya, karena itu susahnya minta ampun. Dan pemerintah itu kalau bikin program kan semua harus ditimbang ya, termasuk sisi sosial Ya. ekonominya, pendidikan apa dan segala macam. Nah, kalau kita bicara soal perilaku vaksinasi, kita balik aja ke apa namanya basicnya ya, ke teorinya. Teorinya tuh ada banyak. Tapi secara sederhana, yang gampang ditelan buat masyarakat umum ya. Jadi orang mau melakukan sesuatu itu harus ada tiga faktor. Mau, mampu, dan sempat. Opportunity dan motivation. Jadi harus ada kemauannya, ya artinya ada motivasi ya. Ada kemampuannya, artinya dia bisa untuk divaksin. Nah ini mah vaksin mah dia kan bukan aktif ya, tinggal ditojo saja berarti kan bisa. Sama ada kesempatannya, opportunity-nya gitu. Nah jadi ketiga-tiganya ini harus disisir kalau kata saya gitu ya. Jadi kalau yang tadi dibilang gitu ya, gimana sih cara kita edukasinya? Edukasi itu nggak cukup, sayang sekali ya. Karena edukasi itu cuma meningkatkan dari sisi kemauan, tidak meningkatkan kemampuan, tidak meningkatkan sisi opportunity, kesempatan gitu. Nah, kalau kita bahas satu-satu, jadi solusinya seperti apa? Ini mudah-mudahan nanti nyampe ke solusi ya. Jadi satu, kita bahas kemampuan dulu aja ya. Kalau kemampuan ini mungkin bisa kita kesampingkan ya, karena vaksinnya yang udah jelas kan gratis. Jadi semua orang bisa menjangkau dong, tinggal tunggu giliran aja kan gitu ya. Sampai sekarang kan wacana bahwa vaksinnya itu bayar udah ditolak lagi ya gitu ya. Jadi selama gratis berarti semua orang mampu untuk vaksin. Kecuali dia punya komorbid ya. Jadi ketika kondisi kesehatannya itu nggak stabil, mungkin dia lagi demam tinggi atau dia tensinya nggak terkendali, gulanya nggak terkendali, itu dia jadi tidak mampu. Akhirnya mundur jadwal vaksinnya. Tapi kan nggak absolut. Nanti kalau misalkan udah stabil lagi kondisinya bisa. Jadi harusnya kemampuan nggak ada masalah. Terus yang kedua kemauan. Nah kemauan ini memang yang rada berat gitu. Karena secara umum orang mau itu kan dari dua aspek. Satu ada perceived benefit ya, jadi ada manfaat yang dia pikir. Yang kedua adalah dari sisi dia menghindari mudarat apa gitu. Nah sedangkan dari sisi vaksin COVID ya to be honest kalau dilihat dari informasi yang beredar sekarang, memang jatuh-jatuhnya kalau ke bahasa agama syubhat, begitu ya, bener gak? Gitu. Jadi memang orang masih banyak yang ragu-ragu gitu. Dan menurut saya sangat understandable, sangat-sangat bisa untuk di apa namanya dimengerti gitu ya. Nah, mau bagaimanapun kita edukasi di era sekarang ini sayangnya ya, ini faktanya saya sampaikan karena saya juga cukup banyak meneliti di masalah perilaku. Sekarang sumber informasi siapa yang dipercaya itu udah nggak jelas. Yang lebih berperan itu adalah bagaimana cara orang menemukan informasi. Jadi cara orang menemukan informasi itu ada dua, aktif sama pasif. Pasif itu dia dikasih tahu, aktif itu dia nyari sendiri. Dan yang mana yang dipercaya oleh masyarakat ketika dia menemukan informasi secara aktif. Jadi kalau dia nyari infonya sendiri, terus dia nemu di Google, nah itu yang dipercaya. Kalau saya ngomong kayak begini gitu ya, orang nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya kasih edukasi, belum tentu dia percaya gitu. Bahkan ada penelitian yang rada unik ya, saya pernah baca, pasien-pasien itu kadang-kadang kan suka nyari second opinion ya, dikasih dokter misalkan, ini diagnosisnya apa, atau harus obatnya apa gitu. Kalau zaman dulu, pasien itu datang ke dokter buat konfirmasi, dia udah cari di Google misalkan ya, terus konfirmasi ke dokternya, bener nggak sih dok gitu. Sekarang penelitiannya kebalikannya yang kejadian. Jadi pasien dari dokter udah dikasih tahu diagnosisnya ini, kemungkinan begini, harus minum obat ini, baru dia nyari ke Google gitu ya. Jadi meragukan dokternya gitu. Jadi memang kalau ada bukunya ya, nanti teman-teman mungkin bisa baca ya, ada judulnya Death of Expertise, jadi matinya kepakaran. Masyarakat kita memang dengan berlimpahnya informasi, dia lebih percaya sesuatu yang ada di kontrolnya diri sendiri. Jadi memang kuncinya itu kalau menurut saya, kalau udah tahu bahwa masyarakat itu lebih percaya informasi yang secara aktif, ya berarti kita harus membanjiri masyarakat dengan informasi yang valid gitu. Jadi supaya kalau dia nyasar, dia tuh tersesat di jalan yang benar. Kasarnya seperti itu gitu ya. Saya googling nih random gitu ya. Nyampainya ke website yang memang valid informasinya, jangan website-website yang memang hoax gitu. Nah, itu yang kedua ya, kemauan ya. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Nah, kalau opportunity atau kesempatan, secara fisik juga kayaknya nggak ada masalah ya, karena tinggal tunggu giliran lagi gitu.
Bahkan kalau tadi kata Kang Alif sampai ke desa dan segala macam, pemerintah bisa menjangkau itu. Nah, yang jadi masalah adalah social opportunity. Social opportunity itu apa? Lingkungan di sekitar saya, circle saya, itu ngerjain itu nggak gitu. Karena kalau lingkungan sekitar saya nggak ngerjain, nah saya aneh sendiri dong, jadi buat vaksin gitu ya. Nah, itu yang harus di manage gitu ya. Makanya kalau kita lihat program vaksinasi ini, sebetulnya kalau kita lihat di tenaga kesehatan sama di petugas publik, itu berhasil loh. Karena dalam jangka waktu singkat, langsung 100% cakupannya. Nanti bisa dilihat ya datanya ya. Yang paling gagal di mana sih gitu? Lansia gitu. Dan sayangnya itu golongan yang paling rentan gitu. Dan saya sendiri ya, itu nggak bisa jawab gitu. Gimana caranya memberikan nasihat yang paling efektif kepada lansia? Karena memang ingrain gitu ya, secara alamiah, lansia itu pengennya ngasih tahu, bukan dikasih tahu. Bener gak? Jadi agak butuh seni memang gitu ya. Jadi biasanya ini di success story-nya aja ya, di golongan-golongan yang berhasil, itu akhirnya mau vaksin setelah orang-orang, misalkan sesama pensiunan perusahaan mana gitu ya, teman-temannya udah pada vaksin, akhirnya baru ikut vaksin dan seterusnya. Jadi metode yang paling efektifnya saya nggak bisa jawab ya sebetulnya ya. Tapi memang ya harus dicoba semuanya gitu. Tapi yang paling susah kalau menurut saya, yang tadi saya bilang, kepercayaan kepada pemerintah. Karena itu benar-benar kunci apakah masyarakat mau menuruti anjuran pemerintah atau enggak. Dan sedangkan ya terlepas dari kubu manapun ya, kan kita lihat ya itu paling paling parah lah kalau zaman sekarang lah. Jadi pemerintah kita tuh agak kurang integritasnya kalau menurut saya gitu ya. Jadi nyuruhnya apa, ngerjainnya apa gitu. Contoh misalkan yang agak happening sekarang gitu ya, nyuruhnya PPKM, ternyata menteri yang PPKM. Alhamdulillah saya sempat menonton sinetron. Ya elah ini nggak ada empatinya kan gitu ya gitu. Nah yang begitu-begitu yang bikin susah gitu kalau menurut saya. Jadi integritas pemerintah kita yang harus dibenerin kalau kata saya sih. Gitu ya, agak rumit ya, Kang Ali. Ya memang mungkin sedikit tricky gitu ya Pak ya untuk dokter untuk apa namanya karena memang benar ya karena apa bisa dibilang alamiahnya mungkin kayak orang tua tuh memberitahu bukan dikasih tahu gitu sedangkan kan ya untuk urgensi yang seperti ini kan kita nggak kita bisa mengecampingkan dulu kan ke arah sana karena kan ini ketika dapat informasi yang benar-benar valid dan apa bisa dibilang mendapatkan treatment lah gitu ada satu treatment yang baik gitu ya kenapa enggak kan gitu kan karena ini kan urgensinya beda mungkin ya dokter ya karena Mm, situasinya juga bukan lagi situasi normal seperti biasa gitu tapi sedang luar biasa situasinya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya dokter ya nah mm. mungkin dokter terkait masalah vaksin nih kan ya tadi benar kata dokter ada beberapa golongan yang memang tidak percaya tentang vaksin-vaksin gini dan biasanya orang-orang seperti itu tuh ya keras kepala gitu dokter ya untuk di kita kita apa namanya kita sharing kita edukasi lah gitu. Nah mungkin alternatif lainnya nih mungkin untuk barangkali misalkan tidak divaksin kira-kira alternatif lainnya untuk orang-orang atau mungkin masyarakat seluruhnya lah gitu. Masyarakat seluruhnya biar bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari COVID-19 gitu. Selain daripada anjuran pemerintah seperti protokol kesehatan, 3M dan lain-lain. Nah, mungkin dari apa tadi yang tadi salah satu poin dari 3 poin yang di dokter bilang masalah dari diri sendiri gitu. Kira-kira apa Hmm. sih yang harus dilakukan apa susunan susunan kegiatan seperti apa yang harus masyarakat lakukan khususnya entah mungkin dari pola makan entah mungkin dari vitamin entah mungkin dari pola tidur atau mungkin apa mungkin bagaimana tuh dokter untuk masyarakat sendiri. Ya, ya ini bagus nih ya pertanyaannya ya dan agak jarang yang masuk ke sana gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau ditanya saran, semua ahli manapun kayaknya 3M lah, 5M lah. Nggak tahu yang M-nya teh mengubur, menutup DPD atau yang mana gitu ya. Normatif semuanya gitu. Tapi ini bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan nggak vaksin, apa yang harus dilakukan? Ya yang pertama sih sebisa mungkin vaksin ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya ya, pertimbangan manfaat dan mudorotnya, ya insya Allah manfaatnya lebih besar gitu. Dan mau kita kubu manapun ya, yakinlah gitu ya. Kalau misalkan
kalaupun pilihan politik kita sekalipun yang jadi pemerintah itu, oknumnya pasti ada gitu ya. Tapi yang harus kita yakin adalah negara ini tidak dikelola sendirian, nggak dikelola secara rumah tangga gitu. Orangnya banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa kita lebih pintar dari pemerintah, menurut saya agak nggak wise ya, agak nggak bijak gitu. Seakan-akan pemerintah nggak ngawasin bahwa vaksinnya asli, bahwa produknya berkualitas dan segala macam. Itu banyak ahli-ahlinya. Jadi itu satu. Usahakan kalau misalkan memang Bismillah yakin gitu ya, vaksin aja. Nah, sekarang kita bahas yang apa namanya pertanyaan pokoknya yang tadi, apa yang bisa kita lakukan supaya kasarnya tubuh kita sehat lah gitu ya, tubuh kita imun dan sebisa mungkin ya kalaupun terpapar COVID juga nggak berat-berat amat gitu. Nah, ini yang menarik. Karena sebagian besar nasihat ya dari semua pakar yang saya tahu gitu ya, itu normatif banget gitu. Saya kasih contoh misalkan, dan itu keliru ya. Saya bisa bilang itu keliru. Saya kasih contoh misalkan ke Kang Alif deh. Salah satu contoh, makan makanan bergizi. Yang ada di kepala Kang Alif, makannya jadi banyak atau makannya jadi dikit? Jadi banyak dokter, banyak Jadi makanan-makanan banyak kayak gitu. kuantitasnya dibanyakin. Bener, makannya jadi banyak, makanya jadi sering. Itu yang terjadi ketika kita menasehatkan masyarakat makan makanan bergizi. Padahal yang terjadi kebalikannya, 180 derajat saya bisa bilang gitu ya. Karena tahu nggak, apa faktor terpenting yang bikin kalau orang kena COVID itu gampang muncul gejala, dan ketika kena COVID dia akhirnya gampang buat fatal, dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Faktor terpenting itu cuma ada dua ya sebetulnya ya. Satu itu lansia, nomor dua punya komorbid. Komorbid ini kan macam-macam, tapi pangkalnya komorbid itu satu, obesitas. Dan obesitas itu jangan disangka kelebihan berat badan ya. Itu dua hal yang berbeda. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari berat badan. Obesitas itu adalah kelebihan kadar lemak di dalam tubuh. Terutama lemak-lemak yang ada di sekitar organ dalam, lemak visceral namanya. Lemak visceral ini yang akan bikin tubuh kita itu satu. Kalau divaksin, dia responnya akan lebih jelek. Jadi sama-sama divaksin nih gitu. Tapi nanti diukur titer antibodinya, orang yang obes, yang lemaknya kebanyakan, dia akan lebih rendah. Nomor dua, gara-gara ada lemak visceral, ini tubuh kita itu mengalami peradangan terus-terusan. Bahkan kita kayak sehat sekalipun, sebetulnya di dalam tubuh kita itu mengalami proses peradangan gitu ya. Dan itu begitu masuk COVID, langsung buyar semuanya gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu ya di sini, yang bikin meninggal fatal pada COVID itu bukan virusnya, tapi proses peradangan yang ada pada tubuh kita itu berlebihan. Jadi yang namanya peradangan, bahasa lainnya kan inflamasi ya. Ada anti-inflamatori, ada pro-inflamatori. Jadi ini harus seimbang. Nah, pada kondisi orang yang akhirnya sesak napas, saturasinya turun, akhirnya meninggal, itu kondisi pro-inflamasinya, peradangannya itu berlebihan. Gara-garanya apa? Gara-gara si lemak vaskuler ini gitu ya. Dan itu nyambung sama semua mungkin zat-zat gizi yang teman-teman pernah dengar. Coba, vitamin D. Benar nggak? Bilangnya defisiensi vitamin D. Ada lagi zinc, ada lagi vitamin C, semua segala sesuatu ya. Kalau teman-teman cek itu, kalau yang saya lihat ya, itu bukan berdiri masing-masing. Bukan orang kekurangan vitamin D, bukan orang kekurangan zinc, bukan orang kekurangan apa dan segala macam. Tapi bersatu di ujungnya tuh yang tadi obesitas gitu. Jadi pada orang yang kadar lemaknya tinggi, tubuhnya radang, dia makan vitamin D sebanyak apapun, nggak naik-naik kadar vitamin D-nya. Karena si reseptornya, penerima vitamin D-nya itu rusak gitu. Jadi itu pangkalnya gitu ya, yang perlu diatasi dan nggak banyak orang bicarakan gitu. Jadi solusinya gimana? Usahakan supaya kita ke obesitas, kadar lemak kita rendah gitu. Jadi bukan sekedar berat badan. Caranya gimana? Nah ini yang menarik. Kan kita di Unisba ya, ini juga sesuatu yang di-ignore nih ya. Orang nggak banyak tahu. Pola hidup yang sehat itu seperti apa sih gitu. Kalau kita tahu, kalau kita zikir ya, salah satu yang kita baca rutin tuh biasanya Ali Imran tuh ya, 26, 27 gitu. Di 27-nya karena kan ada tulijul laila fin nahari, wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Jadi Allah itu mempergilirkan siang dan malam, dan di pergiliran siang dan malam itu Allah menghidupkan yang mati dari yang hidup, menghidupkan yang mati dari yang hidup gitu kan. Jadi maksudnya apa sih gitu ya? Kalau dilihat tubuh kita itu ada pergiliran siang dan malam itu, ada waktunya tubuh kita on, ada waktunya tubuh kita itu off gitu. Jadi itu yang dikenal dengan nama circadian rhythm, irama tubuh. Selama 24 jam badan kita itu ada waktu-waktunya hormon tertentu aktif,
ada waktunya hormon-hormon tertentu itu mati gitu. Jadi kayak saklar aja gitu. Sedangkan kita sekarang, kehidupan kita di zaman modern ini ya gitu ya, kan kebalik semuanya ya gitu. Orang pas lagi siang-siang teh ada di dalam ruangan, cahayanya redup, nggak keluar, nggak kena sinar matahari, akibatnya vitamin D kurang. Pas malam-malam, gara-gara udah sejak penemuan lampu ya, orang jadi makan malam teh hidupnya lebih lama gitu. Makannya juga jam 11, jam 12 masih makan kadang-kadang gitu dan seterusnya kan gitu. Nah, jadi semua hal yang tidak sesuai dengan circadian rhythm itu yang bikin tubuh kita amburadul gitu. Dan itu yang bikin angka obesitas makin meningkat, angka penyakit metabolik makin meningkat dan seterusnya. Termasuk bahkan di rumah sakit ya, mirisnya ya. Coba Kang Alif misalkan, pasien di ruang ICU aja ya, gitu. Itu kira-kira dia bisa istirahat dengan tenang nggak? Enggak sih. Mesinnya bunyi-bunyi terus, lampunya Terus. nyala terus, bener nggak? Hmm. Terus dia Betul, terpasang infus, mending kalau infusnya cuma cairan ya. Kalau infusnya isinya makanan, artinya dia makan terus-menerus nggak? Iya, makan terus-menerus. Makan Dimasukin terus terus-menerus. makanan. Padahal secara alami kita makan terus-menerus nggak? Enggak sih. Kan enggak gitu ya.